Shalom, tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Mengapa kita berdoa? Tiap-tiap agama mengajarkan ritual untuk berdoa. Itu artinya doa itu penting bagi kehidupan manusia. Namun ada banyak hal yang menyebabkan orang-orang tidak berdoa. Mereka memilih untuk tidak berdoa. Misalnya, mereka tidak menemukan jawaban atas doa, akhirnya mereka tidak berdoa. Mereka tidak menemukan kesenangan untuk berdoa, atau bahkan karena memang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai orang beriman perlu mengetahui alasan mengapa kita berdoa, supaya kita mempunyai dasar yang kuat. Alasan yang pertama, karena doa itu artinya Tuhan mempercayai kita. Ketika kita berdoa, tidak hanya kita menyampaikan keinginan kita, menyampaikan isi hati kita, tetapi kita juga harus bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Dan itu artinya Tuhan mempercayai kita. Tuhan mempercayakan benih kepada umat kepunyaannya sendiri. Doa adalah benih untuk memulai segala perkara, untuk memulai segala perbuatan. Namun Tuhan mempercayakan kita tidak hanya untuk berdoa saja, tetapi juga untuk berperkara, untuk bekerja dan bertindak. Seperti dalam Markus 14 ayat 38, di situ dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga dan berdoa adalah satu kesatuan. Seperti contohnya dalam kisah 5 roti dan 2 ikan. Mujizat tidak terjadi di tangan Tuhan Yesus saja, tetapi juga di tangan murid-murid yang tidak berhenti memecah-mecahkan roti. Kisah 5 roti dan 2 ikan itu bukan pembagian tugas, bukan artinya ada orang yang khusus untuk berdoa, ada orang yang khusus untuk bekerja saja, tidak berdoa, tidak. Tetapi itu adalah satu kesatuan. Kita harus memandang itu sebagai satu rangkaian pesan, bahwa berdoa dan bekerja itu adalah satu kesatuan. Kita berdoa supaya anak kita pintar, tetapi tidak kita sekolahkan, tidak kita didik. Apakah anak kita akan pintar? Tentu saja tidak. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Begitu juga dengan doa tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak perlu khawatir jika kita tidak punya benih untuk berdoa. Kita tidak punya benih untuk berbuat baik. Kita tidak perlu khawatir jika kita tidak bisa berdoa berlama-lama, kita tidak bisa berdoa yang panjang-panjang, karena Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan melipat gandakan benih. Benih itu kecil, tidak perlu khawatir jika kita hanya bisa berdoa sebentar, tidak perlu khawatir jika kita hanya bisa berdoa dengan kalimat yang seadanya. Seperti dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Di situ dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yang Tuhan lipat gandakan adalah benih. Tuhan tidak pernah melipat gandakan buah, supaya kita sebagai orang-orang percaya dapat terus menabur benih. Yang kedua, doa itu mahkota. Dalam Efesus 6 ayat 14-18, di situ diceritakan tentang prajurit atau tentara Allah. Dan seseorang akan disebut prajurit atau tentara Allah apabila ia mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yang artinya itu adalah firman Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah hanya berarti untuk kemenangan, tetapi tidak untuk mahkota, karena yang memahkotai kemenangan adalah doa atau ucapan syukur kepada Allah atas kasih karunia-Nya. Tidak ada mahkota tanpa konflik. Mahkota dicapai justru karena konflik atau keadaan tidak menyenangkan. Untuk itu, berjaga-jaga dan doa harus dilaksanakan, harus dilakukan dalam setiap saat. Dan setelah kita mencapai mahkota kemenangan, mahkota itu harus dipertahankan. Setelah berdoa, kita tetap harus berjaga-jaga. Banyak mungkin setelah kita mencapai kemenangan, mencapai mahkota, kita berhenti untuk berjaga-jaga. Seperti dalam cerita seorang prajurit. Prajurit itu tidak akan berhenti untuk berjaga-jaga karena
Ia harus mengamat-ngamati sekitarnya. Apa mungkin ada musuh-musuh yang masih bersembunyi? Dia tidak berhenti berjaga-jaga, ia terus mengamat-ngamati. Begitu juga dengan kita, ketika kita sudah mencapai mahkota kemenangan, kita tetap harus berjaga-jaga, kita harus tetap berdoa karena pencobaan berlangsung seumur hidup. Oleh sebab itu, kebutuhan kita akan doa itu harus selalu ada, tidak boleh berhenti. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Dan ketika kita berhenti untuk berdoa, kita tidak berdoa, kita tidak akan memiliki persiapan diri, kita tidak akan memiliki kekuatan dalam menghadapi konflik-konflik yang akan ada. Dan yang ketiga, doa itu membenarkan. Doa seorang pemungut cukai merupakan doa yang singkat namun jujur dan benar. Hasil dari doa yang jujur dan benar adalah dibenarkan oleh Allah, karena kita tidak mampu membenarkan diri sendiri. Doa orang benar adalah doa yang diberi perhatian oleh Allah. Semua orang boleh berseru, semua orang boleh berdoa, berteriak kepada Allah, tetapi hanya orang benar yang memiliki keistimewaan bagi Allah. Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Seperti dalam cerita Kain dan Habel, itu adalah bukti nyata bahwa orang benar persembahannya akan diterima. Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena ada kejahatan di dalam hati Kain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita sudah mengerti betapa pentingnya berdoa itu. Mari kita terus memiliki kehidupan doa, kita terus berhubungan dengan Tuhan, jangan berhenti untuk berdoa. Amin.